Franz mengedarkan pandangannya dan tak sengaja melihat Raisa berjalan seperti robot, kaku, hingga bibir Franz berkedut dan akhirnya tersenyum, begitu tampannya, hingga wanita yang memeriksa tiket Franz malu-malu mengira Franz tengah tersenyum padanya. Franz memakai kacamata hitam, jadi tentu saja tidak tahu kemana perginya bola mata Franz melirik. "Kamu kenapa, Raisa?" tanya Arif menepuk kedua tangannya di wajah Raisa. "Hehe," cengir Raisa. "Ayo cepat, Tuan Franz sudah mau masuk dan tiketnya sudah diperiksa," omel Arif. Raisa berlari mengikuti Arif dan menunggu giliran dirinya diperiksa oleh wanita si pemilik tiket. Hanya khusus tiket VVIP saja, jadi antriannya tidak panjang, malah yang kelas ekonomi yang panjang. Mata Raisa tak bisa berhenti menoleh sekitar. Wajar saja Raisa tidak pernah naik pesawat, apalagi melihatnya kecuali lepas landas, mendarat yang sedang di udara. "Raisa," teriak Arif menepuk jidatnya melihat Raisa malah salah jalan. Raisa tertawa malu dan berlari ke arah Arif, sedangkan Franz jalan saja tanpa berhenti. Mereka naik bus dan mata Raisa berbinar-binar sambil memegang kaca di dekatnya, melihat banyak pesawat di lapangan luas itu. Wajar ia sangat norak tapi tidak berteriak seperti perempuan lebay. Raisa menekan perutnya yang berbunyi hingga Arif bertanya apakah Raisa belum sarapan. Franz tidak menoleh tapi ia mendengar Raisa belum sarapan. Dasar, batin Franz tak bisa berkata-kata. Di dalam pesawat, Arif memekik menutup mulutnya melihat begitu mewahnya tempat VVIP yang diambil oleh Franz untuk mereka yang berasal dari rakyat jelata. Raisa juga menganga lebar, mungkin jika ada lalat sudah masuk ke mulutnya itu. Pramugari memberitahu tempat duduk Arif dan Raisa yang berdiri seperti orang bodoh. Mereka pun duduk tak jauh dari Franz. Raisa di sebelah kanan Franz, sementara Arif di sisi kirinya Franz, tapi sedikit ada jarak. "Tuan, apa Tuan ada pesanan makanan?" tanya pramugari dengan sopan ke Franz. Raisa melihat ke arah Franz dan Franz mengambilnya lalu memberikannya ke Raisa. "Habiskan," titah Franz hingga Arif yang mendengarnya tersenyum saja. "Terima kasih, Tuan." Cicit Raisa merasa malu karena Franz tadi pasti mendengar ocehannya dengan Arif. Pramugari lainnya membagikan minuman, karena setiap tamu VVIP dapat minuman gratis selama perjalanan. Raisa memakan semuanya sambil celingukan seperti anak kecil yang baru saja melihat hal baru. Kaki Raisa begitu nyaman, mungkin tahan berjam-jam di dalam pesawat. Lalu matanya melihat ke arah Franz dan Arif yang tertidur. Setelah perutnya kenyang, Raisa melihat ke samping di mana ia penasaran dan hanya ada kabut saja. Raisa tidak bisa melihat apapun. Lama-kelamaan Raisa juga ikut tertidur. Setibanya di bandara Prancis, Raisa berlari mengekori Arif dan Franz yang berjalan duluan hingga ia ketinggalan cukup jauh. "Kita ambil koper," ajak Franz. "Baik, Tuan," jawab Arif. Raisa duduk diam melihat banyaknya koper berputar menunggu pemiliknya. Raisa cukup kebingungan melihat kopernya yang tak kunjung muncul, sementara koper Franz dan Arif telah ada di tangan mereka. "Apa ketinggalan di Indonesia, Tuan?" tanya Raisa mendongak ke samping di mana ada Franz tepat di sampingnya. "Tidak mungkin," jawab Franz memegang kepala Raisa dan menghadapkannya ke depan. "Lihat yang benar." Raisa melihat lagi. Bukannya itu kopermu, Raisa?" tunjuk Arif. Kelewatan." Raisa memegang kopernya tapi tangan Franz sudah mengangkatnya terlebih dahulu hingga tangan Raisa tentu memegang tangan Franz. "Maaf, Tuan," ucap Raisa segera mengangkat tangannya. "Ayo cepat," ajak Franz. Menyerahkan koper Raisa pun mengambilnya dan mengekori Franz dan Arif sejajar di sampingnya. "Cie," bisik Arif menggoda. Raisa menatap kesal ke Arif seolah memberi peringatan padanya untuk tidak mengganggunya, hingga Arif tertawa kecil memilih fokus mengikuti Franz. Raisa menganga lebar melihat kamarnya yang ukurannya sangat tidak normal. "Ini rumah atau kamar hotel?" gumam Raisa berjalan seperti robot meninggalkan kopernya mengelilingi kamarnya. Raisa bahkan sampai pusing sendiri melihat kamar penginapannya selama beberapa hari. Raisa tidak tahu kenapa Franz berlibur cukup lama di sini padahal acaranya hanya 1 malam saja. Sekitar jam 6 lewat, Raisa berlari keluar kamarnya mendengar bunyi bel kamarnya. Franz sudah mengajarkannya tadi, jadi ia tahu kalau ada yang tengah menunggu di depan pintu kamarnya.
Tuan, Raisa melihat Franz yang menunggunya dengan posisi yang sangat seksi menurut Raisa. Bagaimana gaunmu? Tanya Franz. Hah, gaun? Raisa gelagapan saat ditanya gaun karena ia tidak membawa gaun yang pernah Franz belikan untuknya. Aku lupa memberitahumu kalau di sini harus pakai gaun. Ayo cepat, ajak Franz menarik pergelangan tangan Raisa. Raisa pun mengikuti Franz dan Arif juga telah menunggu mereka. Tapi Franz tak lagi memegang tangan Raisa. Sekali lagi Raisa harus didandani. Franz dan Arif mencari model baju formal yang bagus dan rambut mereka berdua ditata rapi tapi terlihat sangat gagah hingga Arif berdecak kagum dengan gaya rambutnya yang cocok dengannya yang pakai kacamata. Model gaun yang dipakai Raisa. Raisa, kamu cantik sekali, puji Arif yang baru pertama kali melihat Raisa berdandan. Ayo jalan, ajak Franz. Arif mendekati Raisa dan memuji Raisa yang tersenyum malu saja. Dipuji cantik, siapa yang tidak akan senang? Perempuan manapun pasti senang dipuji cantik. Franz menunjukkan undangan yang berasal dari Indonesia. Mereka bertiga dibiarkan masuk. Raisa dan Arif hanya bisa melongo seperti orang bodoh melihat betapa mewahnya acara itu. Dan belum lagi banyak tamu undangan dengan pakaian super seksi dan begitu terbuka. Hingga Raisa ngilu dan malu sendiri padahal bukan dirinya yang berpakaian seperti itu. Dressnya kini saja yang pendek berada di atas lututnya sudah membuatnya tidak nyaman. Apalagi mereka yang membentuk dan bisa dikatakan hampir telanjang. Tuan hebat sekali bahasa Prancis, bisik Arif ke Raisa. Raisa mengangguk-ngangguk, kebiasaan matanya mengedar dan menemukan tatanan kue cantik membentuk menara Eiffel hingga matanya berbinar cerah. Nanti saja, gerutu Arif menutup mata Raisa yang hanya menatap kue saja. Jika perempuan lain malah mencari pria-pria tampan, mapan dan hebat, tapi Raisa malah mencari kue, bukankah itu lucu? Ayo kita ke sana. Ajak Franz dan tak sengaja matanya melihat Raisa hanya memandang kue saja. Franz menggeleng kepalanya. Raisa? Franz memegang bahu Raisa hingga gadis itu tersadar dan menatap mata Franz. Lihat arah tunjukku ya, kata Franz dibalas anggukan oleh Raisa. Aku dan Arif duduk di sana, bangku pertama di urutan nomor 3. Dari ujung kanan kamu tahu? Tanya Franz. Raisa memutar pandangannya dan mengangguk pertanda dirinya tahu. Ya sudah, pergilah makan kue, nanti duduk di sana ya, di mana bangkuku tadi? Tanya Franz. Raisa menunjuk tempat yang Franz beritahu tadi. Bagus, pergilah makan. Franz menekan kepala Raisa yang tersenyum lebar, segera putar badan hingga Arif hanya menganga lebar melihat kesenangan Raisa. Arif pun berlari mengekori Franz yang berjalan meninggalkan Raisa yang sudah pergi ke tempat lain. Arif sekali memutar kepalanya melihat Raisa begitu senang melihat kue-kue itu, bahkan mengambil yang bawah-bawahnya saking tak inginnya merusak tatanan kue bentuk menara cantik itu.